Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 18, Raja Iblis, Lunri. Wajar saja jika Yuhi tidak bisa melihat melalui benda seperti tongkat penghukum ular. Sejak zaman kuno, jumlah orang yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri hanya sedikit. Tanpa sepengetahuannya dari melintasi tanah yang tidak menyenangkan, dia juga tidak akan mengetahui rahasia dan sifat magis dari tongkat penghukum ular. Jika seseorang tidak dapat membedakan karakteristiknya, maka itu akan menjadi tongkat kayu di mata mereka. "Aku akan membunuhmu," kata Suhui. Meskipun tubuhnya compang-camping dengan luka, fisik elang miliknya diaktifkan secara otomatis. Di bawah tulang rusuk Suhui, 2 cakar tajam keluar dan menyerang jantung Lici. Suhui memiliki fisik elang perak karena ayahnya adalah elang perak yang berubah menjadi manusia karena memiliki kultivasi yang sempurna. Sepasang cakar selalu bersembunyi di dalam tubuhnya jika dia perlu tiba-tiba mengejutkan musuhnya. Tongkat kayu dengan mudah menghentikan cakar elang perak, memaksanya kembali ke tubuh Suhui. Lici dengan dingin menyatakan, "Kau mencari kematianmu sendiri." Dua bilah segera menembus bahu Suhui dan menjepitnya ke tanah, melumpuhkan tubuhnya. "Apakah kau pikir membunuhku semudah itu? Hari ini aku akan memukulmu tanpa ampun." Lici terus memukul Suhui dengan tongkat kayu. Dia merasa tertipu dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, pelindung Hua tidak bisa lagi terus mengawasi. Dia melompat ke panggung pertempuran dan berteriak, "Sudah cukup." Lici meliriknya dan berkata, "Sekarang bagaimana? Jika anak itu tidak bisa menang, orang tua itu ingin bergabung juga?" "Anak muda, jangan terlalu delusi." Matanya mengandung kemarahan dan kebencian saat dia dengan serius berkata, "Biarkan dia pergi, atau aku sendiri akan membunuhmu hari ini." "Aku akan menyelamatkannya," tapi setelah selesai, Lici mengiris kedua pedang di tubuh Suhui, memotongnya menjadi beberapa bagian. Pedang yang menancap ke lantai menciptakan hujan darah dan percikan api. "Kau bajingan kecil, terima kematianmu." Pelindung Hua menjadi kehilangan kendali dan kekuatan darahnya menembus ke langit. Sebuah pedang ajaib menjulang 20.000 meter terbang menuju Lici. Pelindungmu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pikirannya penuh dengan kepanikan. Saat pedang yang menembus langit muncul, kaki raksasa dari langit tiba-tiba menginjak dengan kekuatan yang tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan ini. Bukan pahlawan bernama, bukan bangsawan kerajaan. Bahkan makhluk tercerahkan atau raja surgawi tidak akan mampu melakukannya. Semua makhluk hidup hanyalah semu di hadapan kekuatan kaki ini. Pelindung Hua hanya berhasil mengeluarkan teriakan menyedihkan. Tubuhnya di bawah kaki raksasa itu menjadi pasta daging. Dia tidak bisa mati lagi. Semua orang terkejut karena kaki itu bukan milik Lici. Itu dari salah satu 4 patung raksasa yang terletak di 4 sudut panggung pertempuran ini. Sulit dipercaya bahwa seorang bangsawan kerajaan seperti pelindung Hua terbunuh dalam satu langkah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pelindung Agung Yuhi telah menyalakan kekuatan darahnya dan melemparkan ke arah kaki untuk menyelamatkan pelindung Hua. Namun, kaki yang menginjak ke bawah tidak mengalami kerusakan apapun dan malah melakukan injakan lainnya. Yuhi dihempaskan langsung ke gunung utama. Darahnya tidak berhenti mengalir. Teriakan menggelegar meraung di langit. Seolah-olah itu mencangkup semua kebenaran misterius langit dan bumi. Aura surgawi menerangi langit. Seseorang tiba-tiba muncul dari kejauhan, melayang di udara. Di belakang kepalanya ada aura menyilaukan surgawi yang bisa membakar dunia. Semua murid 9 gerbang Saint Iblis berteriak dengan bingung. Tetua pertama. Tetua pertama mengangkat telapak tangannya dan segera membalikkan ke arah patung. Teknik telapak tangan yang membawa kekuatan tak tertandingi ini terbang menuju patung itu.
Suara memekakan telinga lainnya meledak ke udara. Kali ini patung itu menggunakan tangannya untuk menghadapi pukulan telapak tangan. Ini memusnahkan teknik. Darah tetua pertama melukis warna langit. Bahkan seseorang yang tangguh seperti dia tidak bisa menangani satu serangan pun dari patung itu. Semua orang kehilangan kata-kata. Patung-patung di panggung pertempuran tiba-tiba bergerak, membunuh pelindung Hua, menendang Yuhe, dan menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan tetua pertama. Setelah itu, patung itu tetap diam seperti tidak terjadi apa-apa. Li Jie di tengah arena dengan santai membuka mulutnya. Seperti yang aku katakan, jika gerbang 9 Saint Iblis tidak mengikuti aturan, aku tidak ragu untuk menghancurkan sekte kalian. Tetua pertama, meskipun terluka, memiliki kekuatan darahnya yang masih kuat. Dia segera terbang ke langit, ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan patung-patung itu. Dia takut karena dia tidak tahu mengapa patung mereka sendiri akan memberontak melawan sekte tersebut. Tetua, jangan bergerak lagi. Keempat patung ini adalah penjaga surgawi dari gerbang 9 Saint Iblis. Sebuah suara memerintah penuh dengan bangsawan terdengar dari bagian terdalam dari gerbang 9 Saint Iblis. Mendengar suara ini, semua orang dari gerbang 9 Saint Iblis tahu siapa pemilik suara itu. Itu adalah Master Sekte, Raja Iblis Lunri, pemimpin dari seluruh generasi jenius di Grand Middle Territory. Tetua pertama segera berhenti. Dia terus menatap keempat patung itu sambil merenungkan banyak pertanyaan. Semua murid juga terkejut. Mereka belum pernah mendengar orang berbicara tentang sekte yang memiliki penjaga surgawi. Apalagi penjaga surgawi yang dapat membahayakan sekte mereka sendiri. Tetua, lindung Yuhe. Tolong undang Tuan Mudali ke ruang langit untuk berbicara. Setelah mendengar undangan itu, Li Jie menyeringai dan menjawab. Akhirnya, seseorang yang bisa melihat dengan mata mereka. Sedikit bicara tidak ada salahnya. Pelindung Agung Yue dengan cepat mendatangi Li Jie dan dengan hormat memberi isyarat kepadanya untuk menuju ruang langit. Semakin dia menatap Li Jie, semakin dia menjadi takut. Anak berusia 13 tahun ini terlalu menakutkan. Ruang langit adalah lokasi penting di gerbang 9 Saint Iblis. Semua keputusan besar dibahas dan dibuat di sana. Dan hanya para tetua yang memiliki kualifikasi yang diperbolehkan untuk masuk. Tentu saja, pelindungmu dan Nan Huairen tidak bisa masuk. Karena ruang langit terletak di bagian terdalam dari sekte, dan Li Jie tidak bisa terbang. Seorang bangsawan kekaisaran yang agung seperti Yue harus membungkuk untuk menerbangkannya di punggungnya. Saat ini, semua tetua hadir di ruangan itu. Aura surgawi datang dari seluruh tubuh mereka, dan roda kehidupan mereka melambung ke atas dan ke bawah. Pola hukum misterius yang menyerupai penciptaan dunia baru melintasi tubuh mereka. Mereka semua telah mencapai tahap pencerahan dan jelas bukan bangsawan kekaisaran. Satu bangsawan kekaisaran bisa menghancurkan seluruh sekte kuno rupa pembersihan. Jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk tercerahkan itu. Kekuatan tersembunyi dari gerbang 9 Saint Iblis benar-benar mengejutkan jika dilihat. Tidak heran mereka adalah penguasa negeri sapi tua. Terlepas dari semua ini, Li Jie tidak terkejut sedikit pun dan duduk dengan anggun di ruang langit. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah terhubung dengan penjaga surgawi kita. Suara Raja Iblis muncul, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Li Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak suka berbicara dengan orang yang menyembunyikan wajah mereka di balik kerudung." Para tetua tidak senang dengan kata-katanya. Raja Iblis Lunri adalah pria yang mengerikan, dan semua tetua di sini sangat menghormati dan takut padanya. Namun, Li Jie sama sekali tidak memperdulikan kata-katanya terhadap raja. Raja Iblis Lunri dengan sabar menjelaskan, "Bukannya aku tidak ingin melihat Tuan Muda Li. Sayangnya, aku masih di tengah-tengah kultivasi tertutup. Jadi aku tidak dapat bertemu denganmu secara pribadi."
Licie menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Paling tidak, aku orang yang masuk akal. Laundry dengan sopan bertanya. Aku ingin mendengar bagaimana kau bisa terhubung dengan penjaga surgawi kami. Semua tetua juga terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa sekte mereka memiliki penjaga surgawi. Pada saat ini, Laundry mulai menjelaskan. Gerbang 9 Saint Iblis memiliki 4 penjaga surgawi yang merupakan 4 patung pada tahap pertempuran. Mereka diundang oleh patria kami untuk melindungi sekte kami. Tidak hanya itu, mereka juga menjaga urat surga dan urat bumi antara panggung pertempuran, garis keturunan sekte kami. Namun mereka tidak pernah bergerak sampai hari ini. Suaranya menjadi serius saat dia melanjutkan penjelasannya. Setelah selesai, semua mata para tetua tertuju pada Licie. Mereka tidak mengerti mengapa penjaga surgawi yang tidak bergerak justru membantu Licie hari ini. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.